Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa kumpulnya kita di tempat yang mulia ini semata-mata hidayah dari Allah Ta'ala. Bisanya kita melakukan kebaikan, ibadah apapun, itu dasarnya adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ketika seseorang merasa dirinya bisa beribadah kepada Allah tanpa melibatkan Allah Ta'ala, maka masuk ke dalam penyakit ujub, bangga diri, merasa sesuatu tumbuh dari diri sendiri. Itu namanya ujub, na'udzubillah. Dan diantara perkara yang paling Rasulullah takuti adalah ada sifat ujub di hati umatnya. Ketika para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si fulan minum minuman, si fulan main judi, si fulan begini begitu. Rasul tidak takut. Tapi yang beliau takuti adalah al-ujub. Tiga kali. Ujub yang aku takutkan menempel di hati umatku. Ialah seseorang yang merasa bisa mengerjakan ini itu tumbuh dari dirinya sendiri. Na'udzubillah. Ujub bisa menghilangkan amal 70 tahun. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala, puasa kita, kemudian sedekah kita, zikir kita, gara-gara ujub bisa hancur lebur. Ujub termasuk penyakit hati. Dulu ada sahabat yang ujub. Ketika Nabi SAW, ketika perang terjadi, dia merasa banyak luka di tubuhnya. Karena apa? Karena menahan serangan-serangan musuh. Intinya apa? Sahabat ini mengatakan bahwa andaikan Rasulullah tidak aku lindungi, tentu dia akan mati. Nih bekasnya. Jadi beliau merasa apa? Merasa bisa melindungi Nabi itu muncul dari diri sendiri.
Nauzubillah. Makanya sangat-sangat luar biasa ujub ini. Dia lebih besar bahayanya daripada apa? Daripada takabur. Takabur itu anaknya ujub. Dasar ujub, muncullah anak-anaknya takabur seperti itu, sombong diri. Semoga kita semua dibersihkan dari semua penyakit-penyakit hati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena penyakit hati lebih besar dosanya daripada penyakit luar. Kalau dosa luar kan mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, lisan berucap yang haram. Ini penyakit luar. Kalau hati seperti penyakit ujub, takabur, hasad, kemudian apa? Riya dan lain-lainnya. Ini lebih besar lagi daripada penyakit luar. Baiklah jamaah sekalian, kita sekarang pagi ini akan membuka kajian usul fikih babul ijma'. Ijma'. Kita sering mendengar kata ijma'. Ijma' ini adalah bentuk masdar dari ajma'a yujmi'u ijma'an. Secara bahasa, ijma' itu artinya al-azmu, bertekad. Bertekad namanya ijma'. Seperti kita buka Al-Qur'an surah Yunus ayat 71, di situ ada ayat yang menyebutkan fa ajmi'u amrakum, maka berijma'lah kalian. Amrakum artinya ijma' itu sini apa? Fa'ajmi'u, maka bulatkanlah urusan-urusan kalian. Ini ijma' secara bahasa. Yang kedua diartikan juga ijma' secara bahasa adalah ittifaq, kesepakatan. Setiap kesepakatan itu namanya ijma', baik berkaitan dengan dunia, agama, politik dan lain-lainnya. Itu namanya ijma' secara bahasa. Namun secara istilah, ijma' adalah ittifaqu mujtahidi ulama'il fiqhi min ahlil asri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati nabiyha ala hukmil hadisah asy-syar'iyyah. Arti ijma' secara istilah adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari kalangan fikih. Sepakat ulama-ulama fikih yang sudah mencapai derajat mujtahid. Sepakat apa? Sepakat menetapkan satu hukum yang belum ada, belum jelas hukumnya boleh tidaknya. Dan ini terjadi setelah Rasulullah SAW tiada. Ketika ada hal yang baru yang belum jelas hukum boleh tidaknya, nah nanti ada para ulama berkumpul menetapkan hukum, bagaimana hukumnya, apakah ini boleh ataupun tidak, apa dasar bolehnya atau apa dasar tidak bolehnya. Ketika sudah diperlihatkan dasar hujjahnya, Al-Qur'annya, hadisnya, akhirnya mereka menyepakati, oh hasil dari ijtihad kita adalah ternyata ini masalah hukumnya boleh, misalnya seperti itu. Itu ijma'. Jadi ijma' kalau kita lihat ada 4 rukunnya ya. Yang pertama harus ada kesepakatan. Ketika para ulama-ulama al-ijtihad berkumpul, kalau belum sampai derajat mujtahid tidak bisa menetapkan hukum. Karena yang pantas menetapkan hukum itu adalah seorang ulama ahli ijtihad. Artinya apa? Artinya sudah menguasai bahasa Arab, maksudnya maknanya ini apa, maknanya ini apa. Yang kedua menguasai nahwu sorofnya. Yang ketiga dasar pengambilan Qur'annya apa, ayatnya, hadisnya apa, hadisnya. Tidak mesti hafal Qur'an, tidak mesti, tapi dia tahu letak ayatnya. Boleh tidaknya ketika menetapkan hukum yang belum jelas boleh tidaknya. Ini pertama, kesepakatan.
Ketika berkumpul para ulama-ulama, ternyata ada 2 atau 1 yang tidak sepakat. Berarti ini tidak termasuk ijma. Kenapa? Ada yang menentang satu. Bersepakat semuanya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah harus yang menetapkannya pun ulama-ulama ahli ijtihad, ahli dalam bidangnya. Kalau cuma ngaji baru begitu doang mah, apalagi di Google, di Google ada nih misalnya. Ini bukan mujtahid namanya. Harus mujtahid. Yang kedua, yang ketiga, ini terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Sepanjang Nabi masih ada, maka tidak ada hukum ijma, tidak ada, semua ke Rasulullah SAW. Ketika Nabi sudah tidak ada, maka muncullah ijma. Dan pertama kali ijma terjadi itu adalah ketika masalah pembukuan Al-Quranul Karim. Zaman Nabi tidak ada Al-Quran dibukukan, semua terpisah-pisah. Ada yang dari kulit, di mana kulitnya? Ada yang dari kertas, di mana kertasnya? Di tulang juga ada, dari batu juga ada, pelepah kurma juga ada, terpisah-pisah. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab punya usulan ketika perang Siffin kalau tidak salah itu terjadi. Itu kan banyak para hufadzul Quran meninggal dunia. Akhirnya beliau punya gagasan, ini kalau sampai Al-Quran tidak dikumpulkan sementara yang hafal sudah meninggal puluhan orang, bagaimana umat ke depan? Datanglah ke Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ini hal yang baru, ini bid'ah, kata beliau. Ini tidak ada zaman Nabi dibukukan Al-Quran. Kata Umar, seandainya Anda bisa membaca hatiku, kekhawatiranku, pasti kau akan setuju, wahai Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Abu Bakar merenung. Seandainya yang hafal Al-Quran sudah tiada, Al-Quran berceceran di mana-mana, terus bagaimana umat ke depan? Nah, baru terasa. Akhirnya ide dari Umar pun disetujui. Dipanggillah Zaid bin Sabit, disuruh untuk mengumpulkan semua Al-Quran yang berceceran. Dikumpulkan semuanya kan, kemudian dibukukan, ditulis oleh Utsman bin Affan. Nah ini kan ijma namanya. Belum ada sebelumnya masalah membukukan Al-Quranul Karim. Dan ini terjadi kapan? Setelah Rasulullah wafat. Termasuk juga diantaranya masalah sholat tarawih. Tarawih itu Nabi berapa rakaat mencontohkan umatnya? Berapa rakaat? 8 rakaat. Allahu Akbar, Assalamualaikum, terus itu pulang ke rumah. Dari Nabi ini ya, 8 rakaat di masjid. Nah kemudian Nabi tiada, Abu Bakar juga tiada, berdirilah Khalifah Umar bin Khattab yang kedua. Beliau melihat ketika itu sholat tarawih ada yang di sana sendirian, ini yang jamaah, ini sendirian, merasa kurang nyaman, kurang kebersamaan. Akhirnya kata beliau, sepertinya seandainya ini disatukan nih, satu komando, satu imam saja, sepertinya akan indah ini kebersamaannya. Dipanggillah Zaid bin Sabit jadi imam beliau. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah selesai sholat tarawih itu pun 20 rakaat, bukan 8. Setelah selesai berjamaah 20 rakaat, apa kata beliau? Kata Umar, ni'matul bid'atu hadhihi, ni'matul bid'ah hadhihi. Inilah sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya bid'ah. Ini pun terjadi zaman apa? Zaman Umar bin Khattab. Ini ijma juga. Ketika beliau mengatakan kita satukan sholatnya, kita adakan 20 rakaat. Sahabat-sahabat di kala itu tidak ada yang ingkar satupun, tidak ada yang menentang. Kalau menentang satu saja di antara sahabat, pasti itu bukan ijma lagi. Tapi ini sepakat semuanya. Ini namanya ijma. Termasuk di antara ijma adalah azan 2 kali di waktu sholat Jum'ah. Ini terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Zaman Nabi 1 kali azannya.
Umar 1 kali, Abu Bakar 1 kali juga, Utsman bin Affan ketika adzan sekali melihat ternyata masih banyak di luar sana jamaah yang belum masuk ke masjid. Akhirnya beliau mengadakan 2 kali Jumat agar yang terbelakang datangnya bisa masuk nanti ikut sholat Jumat, ikut mendengarkan khutbatul Jumat. Ketika Utsman menetapkan 2 kali azan, satupun sahabat tidak ada yang menentang. Semuanya sukut, diam mendengar, manggut-manggut aja, saman wa ta'atan. Ini namanya ijma' sukuti, ijma' juga namanya ini. Jadi ternyata masalah-masalah seperti ini itu ada dasarnya, yaitu ijma'. Dan ini terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan masalah ijma' ini yang keempat adalah harus berkaitan dengan hukum agama. Adanya kesepakatan. Kedua, dari kalangan al-ijtihad. Yang ketiga, setelah wafat Nabi. Yang keempat, menetapkan hukum agama, bukan hukum negara, bukan hukum dunia, bukan agama. Itu namanya ijma'. Jadi kalau menetapkan hukum yang bukan dari urusan agama, itu bukan ijma' namanya. Halo? Ngantuk, Pak? Ngantuk? Ayo semangat. Nah, kemudian sekarang yang kedua, bahasan kedua. Pertama kita pahami makna ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dari umatnya Muhammad SAW setelah wafat beliau menetapkan atas hukum yang belum ada dasar boleh tidaknya gitu. Nanti kita akan kasih contohnya. Nah, yang kedua sekarang, apa dasarnya adanya ijma'? Apa dasar dalilnya diadakan ijma' dalam menetapkan hukum? Dalilnya adalah dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 143. Insyaallah hafal kita, ini masih di bawah ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Terus litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini nih ayatnya nih. Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Muhammad sebagai ummatan wasata, umat yang wasat, pertengahan, umat yang adil, tengah-tengah, tidak miring ke kanan, ke kiri. Kita umat wasat, tengah-tengah. Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian wahai umat Muhammad bersaksi atas perbuatan manusia. Jadi kita ini saksi, Pak. Ini kan asal ayat ini kan turun ketika nabi-nabi dulu ditanya oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam ditanya, Nabi Nuh ditanya, Ibrahim, Musa, Isa, semua ditanya, apakah kalian menyebarkan amanahku, kata Allah, wahyuku kepada umat. Kata mereka, kami telah menyampaikan, kami balagna risalah, menyampaikan risalah. Siapa saksi kalian? Nah ini nih, siapa saksi kalian bahwa kalian itu menyampaikan risalah? Nah kitalah umat Muhammad SAW yang mengatakan syahidna, kamilah saksinya bahwa mereka ini adalah menyampaikan risalah. Nah kemudian di sini bisa juga diartikan, makna di sini adalah bersaksi atas perbuatan manusia. Manusia melakukan ini itu, siapa saksinya? Kita yang menyaksikannya, yang menetapkan hukum boleh tidaknya. Ketika kita mengatakan ini boleh, maka mereka meninggalkan. Ketika kita para ulama mengatakan tidak boleh, maka kita tinggalkan, boleh kita kerjakan. Nah kita saksi atas perbuatan manusia. Ini dalil ijma' dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ijma' adalah termasuk ada hujjahnya. Kemudian dari hadisnya, dari hadis riwayat At-Tirmidzi
Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yujmi'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah menyesatkan umatku jika berdiri di atas ijma'. Tidak akan pernah sesat umatku jika mereka, umat-umatnya, para ulamanya telah mengadakan ijma'. Jadi tidaklah mungkin ketika umat bersatu menetapkan satu hukum, tidak mungkin hasil dari ijma' mereka adalah sesat. Ini dalil juga, dalil tentang adanya ijma'. Jadi ijma' ini kalau kita lihat, dia kedudukannya adalah hujjah yang nomor 3 setelah hadis. Yang pertama kan Al-Quran, patokan kita dalam menetapkan hukum. Al-Quran yang nomor 1. Yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah, hadis-hadis Nabi, ini pun sama kedudukan yang ketiga. Yang ketiga adalah ijma' para ulama. Ijma' para ulama ini termasuk hujjah kita nomor 3. Yang keempat ada lagi nanti namanya qiyas. Insyaallah nanti bulan depan ya, qiyas. Baik jemaah sekalian, kita akan buka contoh-contoh di antara yang sudah diijmakan oleh para ulama-ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Di antaranya adalah tadi kita sebutkan sudah adanya 2 kali azan pada zaman Utsman bin Affan, 2 kali adzan Jum'ah. Ini sudah bahas tadi. Yang kedua diantaranya adalah ijma'nya saudara seibu sebapak, baik laki atau perempuan, bahwa mereka bisa terhijab tidak mendapat warisan apabila ada bapak si mayit. Nah ini, apabila seorang anak meninggal dunia, meninggalkan bapak dan meninggalkan saudara laki dan perempuan, maka saudara laki-laki dan perempuan itu terhijab, terhalang bagiannya dengan gara-gara adanya bapak. Ini ijma'. Berikutnya adalah menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam urutan kedua setelah Al-Quranul Karim. Ini kedua, ini ijma para ulama ini. Di dasar hukum, pengambilan hukum, as-sunnah itu dijadikan sebagai sumber yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Berikutnya adalah para mujtahid, para ulama fikih sepakat bahwa nikah adalah suatu akad, suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat kita. Karena Rasul mengatakan, tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umam. Kata Nabi, nikahlah kalian dengan perempuan-perempuan yang memberikan banyak anak dan berkasih sayang. Karena apa? Karena aku membanggakan banyaknya jumlah umatku kepada nabi yang lainnya. Carilah oleh kalian perempuan yang walud, yang banyak anaknya. Kalau bahasa kita apa? Perempuan yang banyak anaknya. Subur ya, subur. Kalau bahasa Sunda bukan subur. Apa namanya? Ya, Sunda nggak tahu. Ya, diperintahkan carilah perempuan yang banyak anaknya. Lihat bapak, lihat ibunya, lihat neneknya, lihat saudaranya, banyak anaknya, banyak. Nah itu cari. Karena ternyata beliau akan membanggakan dirinya dengan banyaknya umat. Nabi Adam datang, nih umatku nih, sekian jumlahnya. Datang Nabi Nuh, nih umatku nih, datang. Nabi juga sama, nih umatku nih, orang Arafah banyak-banyak, lihat tuh. Ini bagaimana? Jangan sampai makanya cukup 2 anak saja, perbanyak anak kita, perbanyak anak turunan kita.
Nah, berikutnya diantaranya adalah contoh ijma yang lainnya. Masalah bolehkah kita menikah nenek atau cucu? Kita laki-laki nih, boleh nggak menikah dengan nenek kita atau dengan cucu kita? Boleh nggak? Di Al-Quran hanya menyebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan nikah dengan ibu dan dengan anak. Nggak ada kak nenek, nggak ada. Hanya disebutkan ibu dan anak perempuan. Pertanyaannya, ini bagaimana hukumnya kita nikah dengan nenek kita? Boleh nggak? Tidak boleh. Cucu? Tidak boleh. Apa dasarnya? Kata ummahat di sini, ibu-ibumu kan jamak. Kalau ummun kan satu, ummun satu. Kalau ummahatukum ini banyak jamak. Ini berarti ibunya punya ibu, ibunya punya ibu lagi, terus. Atau mungkin bapak kita nikah dengan satu ibu, dua ibu, tiga ibu, itu namanya ummahat. Kata banat, bintun anak perempuan dijamakan jadi bintun, bintani, banat. Banatun jamak dari bintun, anak-anak. Anak kita punya anak, nah punya anak lagi terus ke bawah, itu namanya banat. Jadi akhirnya ditetapkanlah tidak boleh, hukumnya haram menikah nenek kita atau cucu kita. Dasarnya apa? Itu sepakat ini tidak boleh ya. Dan berikutnya adalah diantaranya ijma'nya para ulama tentang haramnya memakan minyak babi. Ya, ini nggak boleh nih. Kan di Al-Quran daging doang kan? Ada nggak di Al-Quran? Lahmal khinzir, di Al-Quran itu ibaratnya lahmal khinzir, daging babi. Di Al-Quran itu nggak ada minyak babi, hanya ada lahmal khinzir, daging babi. Nah, kalau kita patokan ke Al-Quran pasti mengatakan minyaknya nggak apa-apa, itu kan bukan daging, gitu kan? Terus bagaimana ketika ulama menetapkan, mengijmakan ini minyak babi ini hukumnya haram? Dikarenakan dikiaskan, tuh ada bab kias, dikiaskan dengan dagingnya gitu. Makanya tidak boleh kita memakan daging babi. Hati-hati Pak ya, kalau makan bakso tuh yang belum dikenal kehalalannya, nggak boleh kita makan tuh bakso. Misalnya kita makan bakso di satu tempat, ternyata ada berita atau mungkin ngasih tahu pemiliknya, Bapak Muslim? Iya Bu. Aduh maaf, ini pakai babi Pak. Nah, tahuan loh. Dan bagaimana cara menghilangkan najisnya? Nanti Bapak kalau cebok pakai 7 kali air, tapi campur salah satunya dengan apa? Dengan itu tanah. Itu caranya. Bukan berarti dimasukkan itu, bukan. Nanti ceboknya. Itu adalah cara menghilangkan najis babi, mughalladzah. Nah, berikutnya sekarang tarawih sudah tadi ya, tarawih. Berikutnya adalah di antara hukum yang disepakati adalah masalah jual beli. Nah, ini nih, jual beli. Jual beli hukumnya adalah halal, sementara riba hukumnya haram. Wa haddallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, ini sepakat para ulama bahwa hukumnya jual beli adalah halal dan riba adalah haram. Berikutnya di antara ijma para ulama adalah tentang masalah mi'raj, Isra, Mi'raj. Dalam Al-Quran tidak ada mi'raj, tidak ada, hanya ada Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Enggak ada mi'raj, enggak ada, hanya satu Isra saja. Nah, Isra itu ijma' para ulama, sepakat ulama Isra ini hukumnya adalah harus diimani. Mi'rajnya ini tidak ijma'. Makanya kalau orang tidak percaya Isra, dia kafir karena ijma'. Tapi kalau tidak percaya Mi'raj, tidak kafir karena tidak ijma'.
Cuman dia mendapat dosa besar, kabirah, dapat dosa besar. Kenapa? Tidak mengimani Nabi Mi'raj. Tidak dicap sebagai orang murtad, orang kafir, tidak. Tapi kalau Isra dia inkar, hukumnya adalah bisa murtad. Termasuk diantaranya adalah beriman tentang qada dan qadar. Nah, ini nih. Bagaimanakah seseorang tidak mengimani adanya qada dan qadar? Dia hanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Qada qadar tidak. Misalnya, hukumnya bagaimana? Apakah dia kafir? Tidak. Kenapa? Di Al-Qur'an hanya 5 disebutkan. Kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Qada enggak ada. Perhatikan. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan mubina. Hanya 5. Satu tidak ada. Makanya tidak sampai orang kafir ketika tidak mengimani qadar. Makanya Pak, sebagian di antara kita ini, ikhwan kita, ada yang tidak percaya dengan ijma, tidak menggunakan ijma. Dia hanya menggunakan Al-Qur'an saja misalnya. Hadis kurang ada, itu namanya ikhwan kita Mu'tazilah. Mu'tazilah begitu mereka. Jadi mereka mengedepankan akal daripada nakal. Akal, kalau akal masuk diterima, tidak masuk nggak diterima. Seperti masalah azab kubur. Ada kan di antara kita yang tidak percaya azab kubur? Masa ada azab kubur kan? Mereka bukannya dalilnya ini di itu banyak. Termasuk tidak percaya dengan Mi'raj. Mana sampai Mi'raj naik ke langit 1, 2 sampai 7? Bagaimana cara akal mungkin enggak? Ini Mu'tazilah namanya. Mu'tazilah tidak sampai ditetapkan sebagai orang yang murtad, tidak. Karena mereka dasarnya ada Al-Qur'an, cuman mereka selainnya kurang begitu mempercayai, ya. Cuma mereka mendapat dosa besar nantinya. Nah, berikutnya sekarang adalah diantaranya para ulama mazhab yang 4, ya, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, mereka sepakat bahwa hukumnya ghasab adalah haram. Tahu ghasab Pak? Gosok ke mencuri bukan. Kalau mencuri kan kita ngambil barang orang sembunyi-sembunyi, itu namanya mencuri. Kalau gosok ngambil punya orang terang-terangan, ini namanya gosok. Contohnya apa? Kita pakai sendal orang itu, mau ke air pakai sendal orang, tek tek tek, ini namanya gosok. Nggak pernah ada orang pakai sendal orang gini dulu, lihat belakang nggak ada, pakai aja udah. Ini namanya gosok. Gosok menurut ijma'nya 4 mazhab hukumnya haram, tidak boleh. Terkecuali yang punyanya ridho baru, tidak lepas dari apa? Lepas dari keharaman. Hati-hati makanya Pak, hati-hati dalam menggunakan barang-barang orang. Tidak boleh, itu namanya gosok. Nah, berikutnya sekarang diantaranya adalah menjual madhamin. Arti madhamin adalah menjual hewan yang masih ada dalam perut. Nah, ini nih. Bolehkah kita membeli atau menjual binatang atau hewan yang di dalam perut? Janin namanya, ya. Madomin, kalau ini madomin namanya. Nah, mereka para ulama jumhur mengatakan bahwa tidak boleh dijual belikan madhamin. Kenapa? Karena ada unsur gharar, menipu, ini nggak boleh. Termasuk diantaranya membeli ikan dalam kolam. Nggak boleh mancing tuh. Yang boleh mancing nggak boleh. Kalau mau boleh bagaimana caranya? Mancing dulu, dapat berapa, timbang, nah dibayar. Jangan sampai mancing, nih berapa nih 1 jam sekian ribu, hasil nggak hasil pokoknya itu hasil. Dari berjam-jam dia begini gak dapat, atau beberapa menit udah dapat banyak. Nah, ini namanya gharar, tidak boleh seperti ini. Nggak boleh membeli barang-barang yang tidak jelas, tidak terlihat, harus nampak barangnya. Makanya kalau misalnya mau jadi halal,
mancing, ya silakan nanti Bapak sebelum mancing ngomong dulu sama orangnya. Supaya halal bagaimana caranya? Misalnya nanti per ekornya dibayar berapa, jangan sampai kita tepat putuskan harganya berapa, ikannya belum nampak, belum muncul. Ini nggak boleh, karena goron namanya. Termasuk juga kalau sekarang tengkulak tengkulak apa namanya tuh, memborong ubi ya, dalam tanah tuh diborong. Ini saya borong nih satu kebun misalnya, berapa sekian misalnya. Ini kan nggak jelas, bisa jadi banyak, bisa enggak sedikit. Nggak boleh. Kenapa? Goror namanya, membeli barang yang tidak terlihat, tidak boleh. Terkecuali membeli barang yang tidak terlihat tapi ada buktinya. Seperti kita misalnya membeli gas 3 kilo, kan nggak kelihatan gasnya, tapi ada buktinya 3 kilo misalnya, kita bisa angkat, oh iya 3 kilo nih ukurannya ada. Atau kita beli beli salak Pak, salak apa gitu, kan itu dibungkus dengan botol, nggak kelihatan isinya apa, merah apa kuning apa coklat, tapi ada buktinya kan. Nah ini boleh seperti ini. Itulah para sahabat, para ulama berpandangan bahwa menjual barang-barang tidak terlihat, termasuk diantaranya janin dalam perut ibunya, induknya, itu tidak boleh. Dan berikutnya diantara para sahabat, mereka menetapkan, mengijmakan hukum cambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang meminum minuman keras. Nah, ini hasil dari ijmanya Umar bin Khattab. Setiap ada yang minum minuman maka cambuk 80 kali gitu. Nah, para sahabat yang lainnya tidak inkar dengan beliau. Jadi ijma juga namanya, ijma sukuti ya. Berikutnya sekarang adalah seorang kakek, seorang mayit meninggalkan anak dan kakek. Nah ini nih, ada mayit meninggalkan kakek dan juga anak. Bagaimanakah si kakeknya apa dapat warisan dengan adanya si anak? Ini nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada ini Pak. Nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada, cara juga nggak akan ketemu. Ketika ada seorang anak meninggal dunia, meninggalkan anak dan kakek, maka si kakek mendapat bagian kalau memang bapaknya tidak ada. Nah, jadi yang meninggal siapa nih? Yang meninggal cucunya kakek ya. Si cucu meninggal dunia, dia punya anak dan kakek, bapaknya nggak ada. Nah, maka si kakek mendapat bagian dari si anaknya yang meninggal itu. Sebagai pengganti apa? Sebagai pengganti bapaknya yang meninggal dunia. Jadi kakek ini pengganti bapak. Ketika bapak tidak ada, maka dia dapat bagian warisan. Sama seperti cucu tapi dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki, ketika bapaknya meninggal dunia, maka cucu mendapat bagian warisan nanti. Tapi kalau dari kalangan dari dari anak perempuan, itu tidak dapat warisan. Yang dapat warisan hanya dari cucu laki-laki, kalau perempuan tidak. Nah, berikutnya sekarang diantaranya adalah para ulama mazhab berijma bahwa diantara jamus dan baqarah itu ada sama dalam perhitungan zakatnya. Jadi kerbau dan sapi itu hitungan zakatnya sama gitu. Kan yang ada kan dalam ini dalam syariat kan sapi doang, nggak ada kerbau. Tapi kerbau ini dikiaskan dengan sapi. Ijma para ulama mazhab bahwa kerbau sama seperti sapi gitu. Berikutnya Pak, kita sampai 20 aja Pak ya. 16, yang ke-16 adalah ulama sepakat tentang bolehnya kita memakan daging dob. Daging dob, karena ada sahabat yang pernah makan daging dob, tapi Nabi tidak inkar. Tahu nggak dob? Apa? Kadal ya, biawak ya, kadal gunung,
Cuman masalahnya di kita ini biawak diartikan dengan biawak-biawak yang ada di kita. Beda lah. Maksud di sini adalah kadal gunung yang dia hidupnya itu tidak kencingnya juga berapa puluh tahun itu. Dan dia hanya makan makanan itu, bukan makan makanan sejenisnya, bukan. Dia makan ini seperti makan rumput-rumput. Nah, kalau biawak di kita itu hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Tidak sama dengan biawak yang dimaksud di sini. Nah, mereka sepakat bahwa hukum makan dob itu hukumnya halal. Karena dulu pernah ada sahabat Nabi memakan daging dob di depan Nabi. Tapi Nabi tidak ingkar. Artinya apa? Ini sama dengan membolehkan memakan daging dob. Setiap perbuatan sahabat yang tidak pernah dilarang Nabi itu jadi ikrarun Nabi. Jadi hujah buat kita. Karena Nabi seorang Nabi yang memang tegas, ketika ada hal-hal yang munkarat pasti Nabi langsung mengatakan tidak boleh. Maka tatkala Nabi diam, tidak mengingkar, menandakan itu boleh kita lakukan. Yang ke-17 sekarang diantaranya adalah ijma'nya para sahabat tentang pengangkatan Al-Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq. Ini mereka sepakat bahwa yang pertama kali resmi yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini juga sama ini. Beliau ini adalah ijma' kesepakatan para sahabat-sahabat. Berikutnya ke-18 adalah para ulama sepakat wajibnya melakukan sholat 5 waktu sehari semalam dan semua rukun Islam. Ini ya, rukun Islam kan ada berapa? Ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Ini sepakat para ulama-ulama tentang wajibnya kita mengimani yang 5 ini. Yang ke-19 sekarang adalah para ulama sepakat tentang zakat fitrah, hukumnya wajib dikeluarkan. Zakat fitrah diputuskan hukumnya wajib dikeluarkan setelah apa? Setelah seseorang mengikuti 2 masa. 1 Ramadan, 2 awal bulan Syawal. Ini yang wajib. Maka tatkala seseorang hidup di Ramadan, begitu mau mencapai maghrib di bulan Syawal, meninggal dunia orang nih, tidak wajib zakat. Kenapa? Tidak menzamani malam Syawal. Atau ada orang yang dilahirkan pas persis maghrib di bulan Syawal, dia tidak ikut Ramadan. Begitu maghrib ada seorang melahirkan, anaknya tidak wajib zakat. Yang wajib zakat 2, mengikuti 2 zaman Ramadan dan zaman tanggal 1 Syawal baru wajib. Dan terakhir adalah para ulama jumhur sepakat ijma' bahwa masalah adil itu cukup dinilai dengan zahirnya saja, lahiriah saja, tidak mesti dalamnya. Jadi masalah adil ini cukup dinilai dari luarnya saja, tidak mesti dalamnya. Mungkin kita lihat nih orang nih, kayaknya orangnya adil nih. Artinya apa adil itu? Dia tidak pernah melakukan dosa besar, itu adil. Yang kedua, amal baiknya mengalahkan amal buruknya. Kalau misalnya orang banyak maksiat mata kah, telinga kah, tapi amal baiknya bisa mengalahkan dosa-dosa itu, maka dia termasuk orang adil. Kalau orang misalnya pernah melakukan dosa besar, misalnya berzina, minuman keras dan lain-lainnya, dia termasuk orang tidak adil. Atau dia tidak pernah melakukan dosa besar, cuman dosanya itu bisa mengalahkan amal baiknya. Dari pagi maksiat terus matanya, misalnya sholatnya cuma paling 5 waktu, nanti kembali lagi ke maksiat. Nah, ini tidak adil. Nah, sementara di antara syaratnya untuk menetapkan seorang saksi ketika nikah, di antaranya nih, ada orang nikah kan ada saksi, Pak. Berapa orang saksinya? 2 kan? 2 saksi. Ini harus adil nih, saksinya ini harus adil.
Kalau tidak adil, tidak sah saksi nikah. Nah kita lihat orang ini, kita mah kalau jadi saksi gampang aja, pihak perempuan mana, siapa, RT kah, atau siapakah, ini orang yang adil mestinya ini, benar-benar adil, karena dia bersaksi menghalalkan seseorang yang tadinya haram. Bagaimana saksi? Halal, sah misalnya, udah sah, nanti di hari kiamat tanggung jawab orang nih. Misalnya ada kesalahan ketika nikah, ada kesalahan dari segotnya, akadnya, dan dia mengatakan sah, jadi di hari kiamat tanggung jawab dia tuh nanti. Misalnya tidak sah, sebetulnya itu tidak sah, maka anaknya jadi apa? Dia tiap malam dia berzina dengan istrinya, kemudian anaknya juga anak zina nantinya. Karena sudah dikatakan sah oleh saksi, maka dia bertanggung jawab penuh dari kiamat nanti. Makanya harus adil saksinya itu. Jadi telinganya harus jelas mendengar ucapan dari si pihak wali, saya nikahkan Anda dengan ini. Nah, udah jelas. Sedikit kurang pas, bagaimana saksi sah tidak? Ulang lagi misalnya. Bahkan ketika ijab kabul, saya nikahkan Anda dengan anak saya bernama si fulana, sekian, lambat dalam menerima, mungkin dia melamun tuh gimana tuh? Oh iya, saya terima deh kalau begitu. Nah, saya nggak pakai berapa. Saya nikahkan Anda dengan anak saya namanya si fulana, mas kawin misalnya, mas kawin kerupuk dihutang misalnya. Diam, dia akan melamun. Oh iya, saya terima nikahnya. Ini hati-hati, ini luar biasa ini. Kenapa? Karena menghalalkan yang haram. Ini kan haram ini perempuan nih. Nah salahnya kita, Pak, ketika akan berlangsung itu si saksi dua itu melihat wajah si perempuan yang akan dinikahkan itu. Mestinya ketika akad jangan dihadirkan perempuannya. Kenapa? Ini jadi mengakibatkan mereka tidak adil. Lihat perempuannya kan, oh ini calonnya nih. Jadi apa? Keadilan gugur itu. Kenapa? Dia lihat wajah perempuan itu. Tidak disyaratkan, Pak, tidak disyaratkan si perempuan mesti hadir di situ, nggak disyaratkan. Yang penting adalah pihak laki, pihak wali, dua saksi sudah. Kalau sudah resmi, silakan hadirkan. Ini hati-hati, makanya di sini Bapak hati-hati sekali ini. Jadi pengertian harus ada 5. Yang pertama ada perempuannya, kedua ada laki-lakinya, ketiga 2 saksi, kelima harus ada wali. Ini maksud ada di sini ada orangnya, tidak kabur, Pak. Anaknya kemana tuh pergi ke menjelajah dunia? Bapaknya punya, mungkin dia punya apa? Ingin punya mantu yang soleh mungkin dinikah. Karena anaknya di mana itu nggak tahu, nggak jelas anaknya juga. Nah ini nggak boleh. Itu maksudnya, bukan berarti hadir di situ, bukan. Itu loh Pak, di antara ijma, contoh-contoh ijma yang mungkin ini hanya sebatas pengenalan saja, masih banyak yang lain-lainnya. Seandainya dia para bapak yang mau bertanya, silakan. Mangga Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kalau tadi ada penjelasan hubungan Al-Quran, terus sunnah dan ijma. Saya mau tanya, kalau hukum di Al-Quran ada yang seperti di surat Nur ayat 2 tentang hukum raja bagi orang-orang jadinya, atau hukum potong tangan, media kecelakaan orang yang kesulitan. Nah itu kan kalau kondisi sekarang kan tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu apakah sudah pernah ada di nasib-nasibnya atau ada ijma ulamanya seperti apa sehingga kedudukan hukum itu yang dilakukan yang paling tinggi kok terlaksana kan? Jadi memang di Al-Quran tidak semua dijalankan, tidak. Termasuk diantaranya adalah orang berzina, az-zani wa zaniyatu, orang berzina laki perempuan, maka fajlidu. Jadi kedua-duanya sebanyak 100 kali didin dan dicambuk. Ini tidak dilaksanakan di sini di Indonesia. Kenapa? Karena di sini lebih kuat hukum negara daripada hukum Islam. Jadi kita tidak bisa juga menentang hukum negara.
Meskipun sebetulnya dalam Islam harus begitu. Termasuk potong tangan sebetulnya dalam Islam itu. Kalau kita mau menetapkan hukum Islam, maka potong tangan itu. Ketika kan enggak dipenjara kan. Ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan hukum agama kita. Nah, hukum agama itu bisa dikalahkan dengan hukum-hukum pemerintah. Jadi kita tidak bisa, kecuali memang pemimpinnya menetapkan hukum syariat Islam. Nah, ini bisa. Nah, kita sebagai rakyat tidak bisa mengikuti Al-Qur'an langsung. Itu sebenarnya menentang keputusan atau hukum-hukum negara, tidak boleh dalam Islam itu juga. Termasuk diantaranya masalah sholat, Pak. Sholat sebetulnya dalam Islam itu orang yang tidak sholat, orang tidak sholat 2 waktu, misalnya zuhur, diingatkan, kamu sholat zuhur Gi, ya, sampai lewat zuhur, datang asar, tidak sholat juga, ditakut-takutin, tidak sholat juga. Begitu mau maghrib, tidak sholat juga, datang maghrib, bunuh. Itu Islam, penggal kepalanya. Seperti itu. Atau orang yang minum minuman keras. Kalau misalnya kita melihat orang muslim minuman keras, ambil, cambuk, sebutnya seperti itu. Tapi ini tidak diamalkan, ini tidak dijalankan. Kenapa? Karena ada hukum negara yang berjalan. Terus bagaimana nanti di akhirat nanti dia apakah akan kena hukum tadi? Iya. Jadi orang yang minuman, orang yang berzina, orang yang mencuri dan lain sebagainya, ketika hukum Islam tidak dijalankan, maka di akhirat nanti dia akan kena hukum itu. Terkecuali dia tobat nasuha, maka hukum tadi tidak berlaku lagi. Misalnya orang mencuri, dikembalikan lagi hasil curiannya. Berzina, tobat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini tidak. Yang akan dibalas dari kiamat nanti adalah ketika mereka tidak bertaubat di dunianya. Itulah Pak. Ibu jangan mentang-mentang di Al-Quran ada potong tangan aja. Terkecuali mungkin di situ pemimpinnya emang menjalankan hukum Islam, silakan gitu. Namanya jusaukah, kalau bahasa ini jusaukah. Jusaukah itu artinya orang yang punya kekuatan pemerintahan. Kan para ulama-ulama kan dalam hadis dikatakan man ra'a minkum munkaran, siapa di antara melihat munkarat maka falyughayyir biyadihi, maka tangannya harus bergerak. Ketika ada orang yang melihat minuman, tangan kita bergerak, cambuk, gitu kan? Zina, cambuk juga, tajam. Ada yang nggak sholat 2 waktu, penggal, itu dengan tangan kita. Kemudian tidak mampu kita, maka dengan apa? Lisan kita, kedua kan, lidah kita. Hei fulan, nggak boleh minum minuman. Hei fulan, nggak boleh ini itu. Lisan. Yang ketiga, tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan apa? Fabi galbi, dengan hatinya saja ingkar. Ini nih. Nah, ternyata para ulama-ulama di sini dari tiga tingkatan ini mereka menafsirkan maksud dari merubah dengan tangan ini bagi dusaukah yang punya kekuatan pemerintah misalnya, atau dia punya tentara banyak, silakan. Nah, bagi mereka tidak punya kekuatan tapi kuat lisannya, para ulama-ulama, maka ulama keluarkan fatwa-fatwanya. Yang ketiga, tidak bisa juga ulamanya nih, karena mungkin sudah menyebar luas menjadi adat kebiasaan yang tidak bisa kita tentang lagi. Justru kalau kita tentang malah kita jadi bahaya. Cukuplah hati kita. Kalau kita mau jujur Pak nih ya, Bapak naik mobil, ada orang perempuan nggak pakai kerudung. Kalau memang kita mengamalkan hadis turun dari mobil, katakan dakwah, nggak boleh yang pakai kerudung, pakai kerudung ente. Nah, ini sebetulnya kan. Kira-kira mampu nggak kita turun dari mobil? Setiap orang kita ceramahin, ada lagi, turun lagi, ceramah lagi. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Hati yang berbicara. Ya Allah, hamba tidak bisa melaksanakan dakwah dengan lisan, apalagi dengan tangan, ya Allah. Atau kita lihat bola Pak, suka lihat bola suka? Lihat bola, Bapak lihat di situ ada munkarat, orang nggak pakai apa, misalnya nggak kelihatan lututnya itu kan aurat itu. Tapi tanpa kita sadari kita lihat teruskan itu lutut yang main bola, itu aurat. Nah itu, ya Allah saya tidak bisa berdakwah menerangkan ini nggak boleh, tapi bagaimana ya Rob, gitu kan? Hati kita inkar artinya sini. Pada saat kita melihat suatu maksiat, kita inkar, maka kita tidak termasuk orang yang bermaksiat. Tetapi jika kita melihat maksiat, kita tidak
berbuat apa-apa, tangan tidak, lisan tidak, hati tidak, biasa aja, kita tergolong orang itu maksiatnya, masuk ke dalamnya. Demikian Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentang masalah nikah dengan keluarga sendiri, bagaimana hukumnya? Keluarga yang tidak yang tidak kita ketahui, karena mungkin kita punya orang tua kita nikah di mana-mana mungkin Pak ya. Dia diam-diam menikah. Di Arafah juga ada ternyata, di Arafah punya, di Mina punya, di mana-mana punya dia. Punya anak sekian, putus, cerai, nikah lagi, terus. Nah, ini satu ketika mungkin anaknya nih, anak bapaknya itu mungkin anak beda ibu ya. Ditelusuri siapa bapaknya, ternyata si Kadul. Ternyata, nah bagaimana hukumnya? Kalau sudah ketahuan nggak boleh. Nah makanya di sini Pak, masalah kita nikah dengan satu perempuan yang berada di satu tempat wilayah nih, blok lah katakanlah, atau satu Islamik nih. Kalau mahsur artinya bisa bisa terlihat, bisa terhitung berapa jumlahnya akan ini, jumlah penduduknya berapa, bisa kita batasi, kita ketahui, maka hukum tidak boleh. Misalnya bapaknya ngomong gini, "Nak, bapak pernah nikah," mungkin dia wasiat mungkin dulu, pernah nikah dengan seorang ibu di daerah Kelapa Dua misalnya nih, Kelapa Dua. Kan Kelapa Dua kan luas. Itu nggak mahsur Pak, nggak mahsur. Kenapa? Karena terlalu luas. Tapi kalau dikatakan nikah dengan orang Arafah, ini mahsur sedikit jumlahnya. Nah kalau mahsur artinya bisa terhitung, terbatasi, maka kita tidak boleh menikah dengan seorang perempuan yang ada keluarga di situ, hubungan keluarga. Tapi kalau bukan mahsur, tidak terlalu luas wilayahnya, boleh saja. Itu diantaranya. Makanya kalau kita nikah, susah juga Pak ya. Kalau punya anak banyak itu di mana-mana. Dan itu pun mungkin diantaranya yang tidak boleh kan nikah keluarga saudara ya, saudara. Karena pernah ada kejadian juga, emang ada kejadian juga. Jadi bapaknya meninggal dunia, kemudian anaknya dilepas kemana gitu kan. Ternyata ya singkat cerita ada 2 adik kakak saling jatuh cinta nih. Sudah mau nikah ceritanya kan. Ternyata begitu ditelusuri, ayo kita datang ke keluargaku, ayo. Nah, kok jalan kita sama ya? Iya. Terus kok gangnya sama? Iya juga. Ternyata rumahnya juga sama itu. Adik kakak. Ini nggak boleh. Nah seandainya sudah berjalan, misalnya nih udah nikah, kita menganggap ini bukannya orang lain, bukan mahram. Nikah, ternyata entah sehari, entah seminggu, sebulan, setahun, ketahuan ternyata dia adalah saudara kita, putuskan sudah. Dan teruskan nggak boleh. Termasuk diantaranya kita menikah dengan saudara sesusu.
Ada seorang ibu menyusui anak-anaknya. Siapa anak si fulan disusuin, si fulan naik. Pokoknya yang menyusui si ibu itu haram nikah dengan saudara sesusu, tidak boleh. Hati-hati juga, di kampung saya ada begitu, Pak. Ini sudah punya cucu. Akhirnya ngobrol-ngobrol kan, ternyata itu suami istri pernah dulu satu susu dengan siapa seorang ibu. Akhirnya gimana? Saya sudah jelaskan ketidakbolehannya. Tapi bagaimana lagi sekarang udah punya cucu? Kalau bisa nggak boleh, itu haram hukumnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua tentang masalah apa tadi? Jual beli. Masalah jual beli yang tidak terlihat kan. Nah ini juga sama kayak tadi, Pak. Kalau orangnya ahli dalam apa sih, menyimpulkan barangnya berapa jumlahnya, itu boleh. Tukang duren misalnya nih, dia ahli banget. Ini taksiran saya nih duren nih, ini jumlahnya atau ini akan dapat sekian kilo misalnya, atau dia bisa menebak ini ubi di sini nih, taksiran saya dilihat dari daun-daunnya nih misalnya, dia ahli banget kayak kan. Ini nyampe sekian ton atau kintal misalnya. Bisa saya bayar sih, boleh seperti itu kalau ahli ya. Kalau tidak ahli, tebak-tebakan tidak boleh. Pertanyaannya, kita ahli enggak? Kan saya borong nih duren nih sekian juta misalnya kan, taksiran saya nih sekian. Kalau orang ahli silakan saja, tapi kalau tidak ahli tidak boleh, itu goror namanya. Dan terakhir apa tadi? Masalah gosok. Masalah gosok memang hal sepele, tapi jangan diremehkan ini, Pak. Dosa ini. Sepakat ulama-ulama itu haram hukumnya, terkecuali kita merasa bahwa yang punya sendal atau punya piring gelas, kalau kita ambil barangnya dia ridho. Nah ini kita punya rasakan, kayaknya ridho sama saya mah, yaudah pakai aja. Tapi jangan dugaan doang, benar-benar yakin kita akan ridho dia. Maka hukumnya halal kita pakai. Misalnya kita ke saudara kita kan, saudara kita datang masuk, kita pengen minum, apa kita perlu izin? Minta minum dong? Tidak mesti. Ambil gelas, ambil air, pengen makan, ambil nasi. Ini kan terang-terangan. Tapi kita merasa apa? Ini kan halal lah, nggak mungkin keluarga saya nggak ridho. Nah, silakan aja kalau begitu. Tapi kalau tidak ridho, nggak jelas, hukumnya bisa jadi haram, setidaknya syubhat nanti. Nah sekarang bagaimana di sini nih supaya antisipasi di masjid ini banyak yang gosok soalnya nih, nah, kan? Apakah perlu DKM? Pokoknya yang pakai sendal ikhlaskan saja misalnya. Sepakat. Ijma ya, misalnya sendal yang ini dipakai jangan sampai ada ketidakikhlasannya, iridokan ridho. Ya udah, gitu aja paling. Wallahu a'lam. Baik, Pak. Kajian kita mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. آمين يا رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على ما أسرفنا فأنتم علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فاغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طست الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.